Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Cerita Si Ibu. Seperti biasa, di segmen Urban Legend, saya akan menceritakan berbagai misteri dan legenda-legenda dalam maupun luar negeri. Sebelum memulai ceritanya, bantu kita dengan cara subscribe dan menonton dari awal hingga akhir, agar kita bisa memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Mari kita mulai ceritanya. Kalau kita berbicara taman hiburan, ya tempat yang seharusnya tuh dipenuhi tawa dan keceriaan. Tapi kali ini saya akan menceritakan tempat bermain atau wahana bermain yang berakhir menjadi tempat yang sangat sunyi, terbengkalai, dan menyimpan kisah-kisah mengerikan. Di Jepang ada satu taman hiburan yang dikenal sebagai salah satu proyek terbesar dan juga merupakan kegagalan terbesar dalam sejarah untuk taman bermain atau wahana bermain di Jepang. Namanya itu adalah Gulliver Kingdom, sebuah taman hiburan yang seharusnya itu menjadi destinasi wisata utama, tetapi hanya bertahan 4 tahun sebelum akhirnya ditutup dan ditinggalkan. Yang lebih menyeramkan lagi, taman ini tuh dibangun di antara dua tempat paling kelam di Jepang. Yang pertama itu hutan Aokigahara. Di situ tuh tempat ribuan atau ratusan orang mengakhiri hidup mereka, yaitu seperti bunuh diri, dan bekas markas sekte Aum Shinrikyo. Nah, di sini saya akan menceritakan Gulliver's Kingdom ini, yaitu sebuah taman hiburan yang bangkrut dan kemudian terbengkalai, dan disebut-sebut sebagai tempat terkutuk. Pada awal tahun 1990-an, Jepang itu mengalami krisis besar akibat pecahnya gelembung ekonomi. Harga properti jatuh, perusahaan bangkrut, dan tingkat pengangguran itu meningkat. Dalam situasi ini tuh pemerintah Jepang mulai mencari cara untuk meningkatkan pariwisata dan membangkitkan ekonomi daerah. Nah, salah satunya tuh proyek yang lahir dari upaya ini adalah Gulliver's Kingdom. Taman hiburan ini dirancang berdasarkan novel klasik Gulliver's Travels, karya Jonathan Swift. Ikon utama taman ini adalah patung Gulliver raksasa sepanjang 45 meter yang digambarkan sedang diikat oleh orang-orang Lilliput. Gulliver's Kingdom mulai dibangun pada tahun 1995 dengan dukungan keuangan dari Niigata Chuo Bank. Pemerintah Jepang juga ikut mendukung proyek ini sebagai bagian dari revitalisasi ekonomi daerah. Namun taman ini dari awal juga tuh banyak memiliki masalah. Yang pertama itu adalah taman ini tuh dibangun di wilayah yang sangat terpencil di kaki Gunung Fuji. Tidak ada akses transportasi utama yang memadai sehingga pengunjung harus menggunakan mobil pribadi atau bis khusus. Yang kedua itu berbeda dengan Disneyland atau Universal Studios yang memiliki wahana ekstrim. Gulliver's Kingdom hanya memiliki atraksi sederhana seperti perahu dayung, jembatan gantung, dan zona edukasi. Nah, namun ada faktor yang ini yang sangat mengerikan tuh. Ada satu faktor yang membuat orang takut datang ke sini, yaitu taman ini berada di antara dua lokasi paling angker di Jepang. Hutan Aokigahara terletak di kaki Gunung Fuji. Hutan Aokigahara memiliki luas sekitar 35 km persegi. Karena tanahnya berasal dari lava yang membeku, pohon-pohon di sini tumbuh dengan cara yang unik. Akarnya itu menonjol ke permukaan, menciptakan jalur berliku yang menyerupai labirin alami. Saking rapatnya pepohonan di sini, suara dari luar hampir tidak bisa masuk. Begitu melangkah lebih dalam, suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, hanya keheningan yang mencekam. Tetapi keindahan hutan ini menyimpan sisi lain yang lebih menyeramkan. Di Jepang, hutan Aokigahara dikenal dengan nama Zukai, yang berarti lautan pohon. Namun, nama lainnya jauh lebih kelam, yaitu hutan bunuh diri. Setiap tahun, puluhan hingga ratusan orang datang ke hutan untuk mengakhiri hidup mereka. Tradisi bunuh diri di Jepang sudah ada sejak zaman samurai, dan Aokigahara telah lama dianggap sebagai tempat yang cocok untuk menghilangkan tanpa jejak. Ratusan mayat telah ditemukan sejak tahun 1950-an. Karena sering banyaknya orang yang bunuh diri di hutan Aokigahara, pemerintah Jepang pun berhenti mengumumkan angka resmi untuk menghindari peningkatan kasus. Setiap tahun, tim pencari masuk ke hutan untuk mengambil jasad yang ditinggalkan. Beberapa mayat ditemukan tergantung di pohon,
Sementara yang lainnya itu ditemukan hanya berupa kerangka di antara akar pohon. Banyak orang percaya bahwa hutan Aokigahara bukan hanya tempat bunuh diri, tetapi juga tempat berkumpulnya roh-roh penasaran. Beberapa pengunjung melaporkan mendengar suara bisikan, langkah kaki yang mengikuti mereka, dan bahkan melihat sosok bayangan yang bersembunyi di balik pepohonan. Banyak sih cerita di hutan Aokigahara. Tali gantung yang masih menggantung, banyak pendaki menemukan tali di pohon, seolah-olah seseorang baru saja menggunakannya. Barang-barang yang ditinggalkan di hutan ini itu dompet, sepatu, bahkan surat perpisahan sering ditemukan di tengah hutan. Beberapa orang yang masuk ke hutan mengikat tali sebagai penanda jalan keluar, tapi ada yang melaporkan bahwa tali mereka tiba-tiba terputus atau menghilang, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin mereka keluar dari hutan. Gulliver's Kingdom dibangun hanya beberapa kilometer dari hutan Aokigahara. Nah bayangkan, sebuah taman hiburan yang seharusnya itu dipenuhi kebahagiaan, tetapi berada di dekat salah satu tempat paling kelam di Jepang. Dan banyak yang percaya bahwa energi negatif dari hutan ini tuh ikut mempengaruhi taman hiburan ini dan membuat itu terasa mencekam dan tidak nyaman bagi pengunjung. Entah kebetulan atau tidak, di balik misteri Gulliver's Kingdom ada juga sejarah yang lebih gelap. Sesuatu yang bukan hanya legenda tapi benar-benar terjadi hanya beberapa kilometer dari taman ini. Diri bekas markas salah satu sekte paling berbahaya dalam sejarah Jepang, yaitu sekte Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo didirikan pada tahun 1984 oleh Shoko Asahara, seorang pria buta, sebagian yang awalnya dikenal sebagai guru yoga dan meditasi, namun ia kemudian mengklaim dirinya sebagai Mesias yang memiliki kekuatan supranatural dan mampu meramalkan kiamat. Ia berkata bahwa hanya pengikutnya yang akan selamat dari kehancuran dunia. Ajaran ini menarik ribuan pengikut dari berbagai latar belakang, termasuk ilmuwan, dokter, dan insinyur. Dalam waktu singkat, Aum Shinrikyo berubah dari sekte spiritual menjadi organisasi teroris berbahaya yang memiliki laboratorium rahasia untuk eksperimen senjata biologis dan kimia. Salah satu markas terbesar Aum Shinrikyo berada di dekat Gulliver's Kingdom. Di tempat ini mereka melakukan berbagai eksperimen mengerikan, menggunakan gas sarin atau zat beracun yang bisa membunuh dalam hitungan menit. Ilmuwan sekte menciptakan senjata kimia dan dengan harapan bisa digunakan untuk memurnikan dunia. Namun kenyataannya mereka melakukan uji coba mengerikan. Hewan dan bahkan beberapa anggota sekte yang dianggap pengkhianat dijadikan kelinci percobaan. Banyak yang percaya bahwa energi negatif dari eksperimen ini masih tersisa di sekitar kawasan, mempengaruhi suasana Gulliver's Kingdom dan menciptakan aura menyeramkan di sekitarnya. Aum Shinrikyo tidak hanya melakukan eksperimen ilmiah, tetapi juga ritual-ritual yang melibatkan penyiksaan dan bahkan pengorbanan manusia. Para anggota yang tidak taat seringkali dihilangkan secara misterius. Beberapa ritual melibatkan minuman yang mengandung zat beracun seperti hipnosis ekstrim dan isolasi total dari dunia luar. Beberapa pengikut yang mencoba keluar dari sekte ini dihilangkan tanpa jejak. Konon di sekitar kawasan bekas markas mereka, orang-orang pernah menemukan tulang belulang manusia yang hangus. Tidak ada yang tahu pasti karena banyak bukti yang sudah dimusnahkan. Pada tahun 1995, sekte ini melancarkan serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo, membunuh 14 orang dan melukai lebih dari 1.000 lainnya. Ini adalah serangan teroris terburuk dalam sejarah Jepang. Setelah serangan ini, polisi menggerebek markas mereka dan menemukan laboratorium rahasia dengan berbagai senjata biologis dan kimia. Shoko Asahara dan para pemimpin sekte lainnya ditangkap dan dihukum mati. 2 tahun setelah tragedi ini, Gulliver's Kingdom dibuka. Namun, bayangan sekte Aum Shinrikyo masih menghantui daerah ini. Banyak yang percaya bahwa Gulliver's Kingdom tidak pernah sukses karena lokasinya berdekatan dengan tempat penuh kematian dan kejahatan. Pengunjung yang datang ke taman ini seringkali merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Beberapa urban explorer yang mengunjungi taman ini setelah ditutup melaporkan pengalaman aneh. Ada yang mendengar suara bisikan dalam bahasa Jepang yang berkata, "Jangan masuk,"
Ada pula yang melihat bayangan hitam bergerak di antara bangunan kosong. Konon di malam hari suara langkah kaki terdengar di area bekas markas sekte meskipun tidak ada siapapun di sana. Beberapa orang bahkan melaporkan melihat sosok berpakaian putih melayang di sekitar taman yang diyakini sebagai arwah korban dari sekte ini. Ini apakah ini hanya sugesti atau benar-benar ada kekuatan jahat yang tersisa di tempat ini? Di sini saya akan menceritakan misteri dari hutan Aokigahara dan Gulliver's Kingdom. Melaporkan mendengar bisikan suara manusia yang tidak jelas asalnya. Suara itu sering muncul di malam hari, terkadang terdengar seperti seseorang yang menangis, terkadang terdengar seperti seseorang yang berbicara dalam bahasa Jepang yang tidak dipahami. Beberapa orang mengaku bahwa ketika mereka mencoba merekam suara tersebut, tidak ada terekam di ponsel mereka, seolah-olah suara itu hanya terdengar dari kepala mereka saja. Dan ada kesaksian juga dari para pendaki dan fotografer yang mengatakan bahwa mereka sering melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Sosok ini tidak memiliki wajah, hanya siluet gelap yang bergerak dengan kecepatan tidak wajar. Yang lebih menyeramkan, beberapa orang mencoba mendekati sosok ini merasakan udara menjadi lebih dingin. Bahkan ada yang melaporkan merasakan sensasi seperti ada yang menyentuh pundak mereka meskipun tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Ini salah satu kisah paling menyeramkan datang dari sebuah urban explorer yang mengunjungi Gulliver's Kingdom setelah taman ini ditutup. Dia menemukan sebuah boneka tua yang masih utuh di dalam salah satu bangunan. Boneka itu tergeletak di lantai dengan ekspresi wajah yang kosong. Tetapi ketika dia kembali ke tempat yang sama beberapa menit kemudian, boneka itu sudah berpindah posisi. Dengan lokasi taman ini berada di antara hutan Aokigahara dan bekas markas Aum Shinrikyo, banyak percaya bahwa tempat ini memang telah terpengaruh oleh energi gelap sejak awal. Ada laporan dari pekerja konstruksi yang membangun taman ini pada tahun 1995. Mereka mengaku sering mengalami kejadian aneh, seperti suara langkah kaki yang mengikuti mereka atau alat-alat yang tiba-tiba bergerak sendiri. Beberapa dari mereka bahkan mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang pria berjubah putih dengan mata kosong terus berbisik, "Ikutlah bersamaku." Setelah taman ini ditinggalkan, energi gelap ini seolah-olah semakin kuat. Banyak paranormal yang mengatakan bahwa tempat ini menjadi titik persinggahan roh-roh yang tidak tenang, baik dari korban bunuh diri dari Aokigahara maupun korban eksperimen brutal dari sekte Aum Shinrikyo. Patung Gulliver Sasa yang menjadi ikon taman ini juga memiliki kisah menyeramkan. Beberapa pengunjung mengatakan bahwa saat mereka berjalan melewati patung ini, mereka merasa seperti sedang diawasi. Bahkan ada laporan dari seorang fotografer yang mengambil gambar patung Gulliver di sore hari. Tetapi ketika dia melihat hasil fotonya, mata patung itu terlihat terbuka, padahal aslinya mata patung itu tertutup. Kisah lainnya yang datang dari sekelompok orang yang mencoba menjelajahi taman ini. Di malam hari, mereka mengklaim melihat jari tangan patung Gulliver bergerak sedikit, seolah-olah makhluk raksasa itu masih hidup dan sedang berusaha melepaskan ikatan yang menahannya. Dan itulah cerita dari Gulliver's Kingdoms yang berada di antara dua titik yang sangat menyeramkan, yaitu hutan Aokigahara dan tadinya tuh ada markas dari sekte Aum Shinrikyo. Nah, Gulliver's Kingdom ini tuh hanya bertahan selama 4 tahun sebelum ditutup. Nah, apakah ini murni karena kesalahan bisnis atau ada faktor lain yang lebih menyeramkan? Dengan sejarah hutan Aokigahara di satu sisi dan sekte Aum Shinrikyo di sisi lain, banyak yang percaya bahwa tempat ini memang terkutuk. Terima kasih banyak telah menonton catatan si Boy di Urban Legend kali ini. Semoga minggu-minggu kedepannya kita bisa memberikan lagi cerita-cerita menarik kepada kalian dan informasi-informasi menarik di Indonesia maupun di dunia. Jangan lupa saya ingatkan untuk kembali untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa memberikan cerita-cerita lebih menarik lagi dan lebih menyeramkan lagi. Terima kasih banyak telah menonton. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.